Selamat berjumpa dengan saya, dan kali ini video saya beri judul satu lokasi banyak kartu kredit. Sebetulnya ada beberapa video yang mirip, tetapi ini untuk lebih memperjelas. Jadi bagaimana supaya kita mempunyai banyak kartu kredit, karena di dalam kartu kredit ada potensi uang tunai yang bisa kita handalkan potensinya tersebut. Satu, langkah-langkahnya ya, buat legalitas usaha. Pertama, buka tabungan di bank dengan kategori nasabah prioritas. Jadi setelah buat legalitas usaha, Anda buka tabungan di bank dengan kategori nasabah prioritas. Macam-macam ini, ada yang 700 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Yang penting Anda prioritaskan itu. Bukan deposito, ini uang itu hanya untuk ditabung aja. Anda bisa pinjam uang teman, bisa pinjam uang orang tua, bisa uang kantor, terserah, yang penting hanya untuk nabung. Supaya kita mendapatkan kartu kredit, ya kita memberikan semacam semacam kayak argumen bahwa minta kartu kredit karena kita mau keluar negeri misalnya itu enggak masalah, tidak ada yang dilanggar apa-apa. Kalau toh dibuatkan kita untung, tapi kalau nggak dibuatkan kita pindah nabungnya. Saya jamin bank mesti akan bergegas minta bagian kartu kredit untuk membuatkan. Karena kalau nasabah prioritas itu memang nasabah yang betul-betul diharapkan oleh perbankan itu. Jadi ya, pertama, buka tabungan di bank dengan kategori nasabah prioritas sambil minta dibuatkan kartu kredit dengan alasan mau dipakai keluar negeri misalnya. Kedua, dengan skema setelah mendapatkan kartu kredit, pertama dengan skema yang pertama tadi, kita buka tabungan ke bank lain, uangnya kita ambil, kita taruh ke bank lain, sama seperti itu. Hanya mungkin jangan terlalu vulgar biar marketing tidak mendeteksi kita. Nanti kalau marketing A bilang sama marketing bank B, nanti kita juga ketahuan, paling juga akan dipersulit. Tapi kalau kita tidak terlalu vulgar, biasanya tidak masalah. Pada saat kita ngambil uang tabungan di A, ya jangan langsung diambil semua, pelan-pelan dipindahkan ke B. Nanti di B itu kita juga minta dibuatkan, kalau nggak mau kita ambil uangnya yang sudah ditabungkan di situ. Kurang dari satu tahun mendapatkan 5 kartu kredit itu gampang dengan skema di atas, sangat gampang. Kemudian buat legalitas dengan nama usaha lain. Setelah kita dapat, misalnya nama A dapat, kita bikin nama lain, nama B. Membuat legalitas dengan nama usaha lain, sama di tempat yang sama. Kita buat legalitas lagi, CV boleh, PT boleh, UD boleh, dengan pemilik lain dalam satu tempat dengan perubahan alamat sedikit. Alamatnya diubah sedikit lah, misalnya jalan Mawar ditambah jalan Mawar 1A atau 1B atau 1C. Skema 4 ini persis seperti 1, 2, 3. Buka tabungan untuk mendapatkan kartu seperti langkah 1 sampai 3 tadi. Jadi ini sudah ada duplikasi 2 orang. Buka legalitas lagi atas nama orang lain lagi, dan alamat ada perubahan sedikit. Jadi ada 3 orang, ada 3 duplikat. Tidak melanggar hukum, tidak masalah. Kita membuat legalitas dalam satu tempat itu boleh. Duplikasi kan langkah-langkah di atas. Sekalian ajukan juga mesin EDC untuk skema mencairkan kartu kredit. Jadi sekalian kita juga punya mesin EDC. 9, usaha legal dan resmi punya keuntungan lain. Jadi kalau kita punya usaha legal di dalam satu lokasi tadi, misalnya 4 atau 5 CV atau 5 UD atau 5 PT, itu kita memiliki keuntungan lain. Keuntungan yaitu untuk mengikuti bisnis yang berbasis tender, mengikuti peluang bisnis di instansi baik tender terbuka maupun tertutup, memerlukan legalitas usaha, karena legalitas usaha itu penting. Membuat legalitas usaha jauh lebih murah dibanding punya usaha itu sendiri toh. Jadi yang penting kita membuat legalitas usaha, bukan punya usaha. Kalau punya usaha itu rumit, itu namanya usaha real yang pernah saya terangkan di penggelembung kekayaan dan pemimpin kekayaan. Membuat legalitas langsung ke notaris, akte pendirian CV, HO, TDP, SIUP, NPWP kita harus punya. Kita bisa mengajukan proyek kalau sudah punya legalitas, pengadaan barang seperti komputer, berikut perawatan, pembuatan program, dan lain-lain, bisnis perawatan AC, pengadaan alat tulis kantor, renovasi ruangan dan gedung, desain interior, bahkan sampai pembuatan taman untuk halaman gedung. Ingat, itu hanya sekedarnya saja, kita fokusnya bukan di situ. Kalau sektorial itu sudah berat, sudah saya katakan di dalam pemimpin kekayaan itu sektorial itu cuma
kanibal, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kaya. Karena apa? Karena ruangnya sudah sempit, sudah tidak ada peluang untuk menjadi kaya di dalam sektor real. Coba lihat aja sektor real itu, jual beli online membunuh jual beli offline. Ya cuma begitu aja. Kalau kita buka toko di sana, yang sini tutup. Sektor real mana ada yang kaya? Sudah tidak ada. Yang ada dalam sektor real kaya itu ya kalau curang atau kita membuat skema ponzi itu masih bisa kaya. Kalau lainnya itu sudah sangat susah. Makanya banyak koruptor di dalam tubuh pemerintahan itu karena memang cari uang di sektor itu sangat berat. Paham? Maka kenapa bos bisnis itu harus entertainer instansi kalau kita mau mendapat proyek. Kalau nggak nyuap atau nggak entertainer itu akan susah untuk mendapatkan proyek. Itulah sektor real. Jadi kita sekedarnya saja di situ, nggak usah ditekuni terlalu fokus. Kita fokusnya menggelembungkan kartu kredit dan selanjutnya menggelembungkan sertifikat. Nanti akhirnya kita menggelembungkan sertifikat. Lihat video saya yang penggelembungan sertifikat itu, ya. Jadi bagaimana menggelembungkan sertifikat jadi ratusan miliar itu ada, tinggal Anda ikuti video saya. Atau menggelembungkan kartu kredit. Video saya berjudul Beternak Kartu Kredit. Tidak ada yang melarang dalam satu rumah terdapat beberapa bidang usaha dengan legalitas masing-masing. Tidak ada pelarangan apapun. Jadi kalau satu rumah atau satu lokasi atau satu gedung kita buatkan beberapa legalitas, itu tidak ada larangan apapun. Apakah dalam satu gedung perkantoran atau dalam mall misalnya tidak boleh ada beberapa legalitas usaha? Boleh kan? Yang kedua bisa juga dalam kurun waktu tertentu usaha tersebut bangkrut. Misalnya ada usaha di alamat A bangkrut kemudian dikontrak oleh orang B, kan berarti legalitasnya berubah-ubah boleh dalam satu rumah, tidak melanggar hukum. Apa yang dilanggar? Pertama, kita punya legalitas resmi boleh, satu rumah 5-6 orang boleh, membuat kartu kredit tidak melanggar hukum boleh, kita menabung banyak boleh, kita mau mengatakan keluar negeri juga boleh. Apa dilarang kita mau mengatakan keluar negeri? Kalau kita nggak dapat kartu kredit, kita nggak jadi nabung, boleh semuanya tidak ada masalah. Jadi muncullah legalitas baru itu wajar dalam satu lokasi. Itu juga akan memunculkan dalam satu tempat memungkinkan banyak legalitas usaha yang dapat dibuat. Senjata dengan banyak legalitas usaha sangat penting untuk permainan tender pemerintah. Bahkan kalau punya usaha legalitasnya banyak, itu untuk tender pemerintah gampang. Sudah menjadi rahasia umum, peserta tender bisa mengatur atau saling mengatur mana yang kalah dan mana yang menang. Itu kan rahasia umum, banyak yang begitu. Yang jelas menang atau kalah tetap untung. Kalau kita punya legalitas itu, kalau kita ikut tender atau kita kalah juga untung juga kan, kita dapat bagian biasanya. Sebelum pelelangan dimulai biasanya ada pembicaraan antar peserta tender. Proses pembicaraan ini adalah proses lobby, bisa sambil di restoran atau di mana saja, yang penting semua akan berjalan baik. Ya, yang dikalahkan sudah dipersiapkan uang saku oleh yang ingin menang. Siapa saja yang akan mendapat nanti suatu saat bisa juga legalitas sekedar dipinjam saja, tapi yang menjadikan pihak lain ini juga mendapat nanti. Sudah rahasia umum seperti ini. Jadi Anda kalau punya legalitas itu masih bisa membuat keuntungan seperti ini. Tapi ingat, ini jangan fokus di sini. Fokus kita aja penggelembungan kartu kredit dan pinjaman kredit lain. Dengan adanya banyak legalitas usaha, maka bisa diaplikasi kartu kredit banyak pula. Ya, alamat bisa kita buat berbeda toh. Karena alamat yang sebenarnya adalah dalam satu rumah atau satu lokasi, katakanlah satu bangunan, maka setiap legalitas dibuat alamat yang berbeda sedikit. Ada yang nomor 5, ada yang nomor 5A, ada yang nomor 5B, beres sudah. Nama usaha berbeda-beda, nama pemilik juga berbeda, alamat juga berbeda. Tidak ada masalah, semua bisa diajukan untuk mempunyai kartu kredit sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan nomor telepon kabel? Nomor telepon kabel banyak juga boleh. Pakai Indium untuk kita berbagai macam nomor telepon kabel. Ini berkaitan nanti kalau kita untuk verifikasi kartu kredit ya. No problem, telepon kabel tetap sama juga nggak masalah. Yang penting pintar-pintarlah menjawab saat verifikasi data yang dilakukan oleh pihak bank penerbit kartu kredit lewat telepon. Itu aja. Jadilah dalam satu rumah itu terdapat bermacam usaha, tepatnya legalitas usaha, dan menghasilkan banyak kartu kredit juga. Seseorang yang mempunyai legalitas usaha dimungkinkan bisa mendapatkan 20 kartu kredit lebih. Jika dalam satu lokasi itu terdapat legalitas usaha dengan masing-masing pemilik yang berbeda-beda, tentunya paling tidak akan bisa mendapatkan 60 kartu kredit dalam lokasi tersebut. Jika masing-masing kartu kredit menjadi 10 juta saja, udah 10 juta aja nih, acak-acak aja. Udah 600 juta kan? Padahal satu orang bisa 50 juta. Kalau kalikan 60, yalah 3 miliar udah di tangan. Jumlah yang sangat banyak untuk mengambil peluang-peluang bisnis yang ada. Jadi setelah kita mendapatkan peluang potensi uang tunai dalam kartu kredit, maka kita bisa membuat skema untuk menggoreng istilahnya
rekening tabungan untuk pinjam dengan skema kredit yang lain. Jadi kan produk kredit itu bermacam-macam, tidak hanya kartu kredit. Nanti Anda setelah menggunakan rekening bisa pinjam kartu kredit, pinjam dengan kredit-kredit yang lain, terutama KPR atau kepemilikan tempat usaha ya, atau kepemilikan rumah. 15. Ajukan juga mesin EDC. Dalam rumah atau gedung yang sama terdapat beberapa mesin EDC dengan nama pemohon berlainan. Tujuannya untuk apa? Jadi misalnya si A punya kartu kredit, mau mencairkan ya digesek di mesin EDC yang pemilik B. Maksudnya begitu. Daripada kita jauh-jauh ke jasa gestur, kemudian gesek sendiri kalau kita pengen mencairkan uang. Paham maksudnya ya? Jadi di dalam satu gedung tadi ada beberapa mesin EDC. Kalau namanya si A, nama kartu kredit si A mau dicairkan, ya kita gesek ke mesin EDC B yang berlainan namanya. Jangan mesin EDC-nya sama dengan kartu kredit, namanya nanti akan diblokir mesin EDC-nya. Kartu kredit atas nama sendiri jangan digesek dengan mesin EDC atas nama sendiri. Masa kartu kredit sendiri digesek dengan mesin EDC atas nama sendiri? Itu namanya sudah keterlaluan, tak bisa trik. Kartu kredit bisa juga dimanfaatkan untuk membuat rekening tabungan menjadi aktif dan saldo yang tinggi, bukan? Pembiayaan melalui perbankan selalu meminta kondisi rekening 3 bulan terakhir. Kondisi rekening sangat menentukan disetujui tidaknya suatu permohonan kredit. Kondisi rekening ini bisa diperbaiki dengan adanya potensi uang tunai yang terdapat dalam kartu kredit. Oke, saya kira pertemuan kali ini cukup sekian. Anda bisa mengikuti video-video yang lain yang mendukung. Terima kasih.